Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Apa kabar kalian semua? Mimin doakan kalian beserta keluarga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, Mimin ada sebuah kisah yang diberi judul Pesugihan Tali Pocong Perawan. Cerita ini ditulis oleh Kak Romadoni. Buat kalian yang ingin membaca secara langsung tulisan dari Kak Romadoni, kalian boleh langsung saja kunjungi Facebooknya. Dan linknya Mimin sudah taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini. Dan cara like, komen, subscribe dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Tahun 1998 akan selalu dikenang sebagai tahun yang menyedihkan. Krisis moneter yang melanda Indonesia seketika membuat banyak orang merana. Alih-alih berharap sejahtera, untuk makan di hari esok pun tidak ada. Para pengusaha mulai mengencangkan ikat pinggang, sehingga PHK menjadi solusi untuk dapat tetap bertahan. Hal ini juga terjadi pada Prapto. Prapto adalah seorang buruh pabrik di Bekasi. Sudah 10 tahun dia bekerja di pabrik itu. Namun krisis yang semakin mencekik membuat pemilik pabrik harus melakukan efisiensi, sehingga PHK tak dihindarkan lagi. Setiap bulan selalu ada saja karyawan yang di PHK. Bulan ini dari total 20 karyawan yang di PHK, Prapto adalah salah satunya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Prapto harus menerima keputusan itu dengan lapang dada. Meskipun sebagian hatinya masih tidak rela. Setelah pesangon diterima, Prapto segera meninggalkan tempat kerjanya. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Prapto meratapi nasibnya yang malang. Apalagi saat ini istrinya sedang mengandung anak kedua, sehingga dia harus siap dengan pengeluaran yang lebih besar ke depannya. Sampai di rumah kontrakannya, Prapto segera membenamkan diri di sofa murahan miliknya yang nampak buluk. Dia mengurut-urut kening dengan kedua jempolnya, berharap aliran darah lebih lancar dan dia bisa berpikir jernih. Loh, udah pulang mas? Tumben, masih siang kok sudah pulang. Mau kopi mas? Aku bikinin ya. Ucap Ratri istrinya, yang memberondong dengan pertanyaan saat melihatnya pulang kerja tidak seperti biasanya. Prapto tidak menjawab, dia masih mengurut-urut keningnya. Wajahnya nampak sayu, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ratri langsung mendekati suaminya. Ratri berjalan mendekat sambil menahan perutnya yang telah membesar. Kemudian dia mengambil posisi duduk di samping Prapto. Ada apa Thomas? Kok wajah sampean lesu kayak gitu? Ucap Ratri sambil mengusap punggung suaminya. Prapto tak lekas menjawab, dia hanya memandang wajah Ratri dengan tatapan nanar. Kemudian, tanpa bicara, Prapto langsung memeluk tubuh istrinya. Ratri sedikit terkejut dengan pelukan tiba-tiba dari Prapto. Kini Ratri bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berat menimpa suaminya. Ceritalah mas, jangan diam saja. Aku ini istrimu mas, ucap Ratri lembut. Maafkan mas dek, mas kena PHK. Mas sekarang sangat sedih, bingung, pusing. Kau tahu sendiri kan, mas kerja saja kita masih kekurangan. Apalagi sekarang, mas jadi pengangguran.
Mas merasa gagal menjadi suami sekaligus ayah yang baik, Dek. Ucap Prapto sedih sambil terus memeluk tubuh istrinya. Tak apa, Mas. Mas yang sabar. Rezeki sudah diatur. Dan aku akan selalu ada di samping sampean, Mas. Apapun keadaannya. Tenang saja ya, Mas. Mari kita lewati masa suram ini bersama-sama. Aku yakin kita pasti bisa. Balas Ratri menguatkan Prapto. Prapto terharu mendengar ucapan istrinya. Mereka pun semakin mengeratkan pelukan. Ratri bahkan sampai mengeluarkan air mata. Hari berganti hari, Prapto mencoba bertahan hidup dengan uang pesangonnya. Memang pesangonnya cukup lumayan saat itu, tapi akan segera habis jika dia tidak mempunyai pemasukan. Prapto mencoba bertemu dengan beberapa temannya yang di PHK terlebih dahulu darinya. Dia ingin meminta saran untuk memulai usaha. Hingga akhirnya Prapto bertemu dengan Giman. Giman adalah salah satu temannya yang di PHK 5 bulan sebelum Prapto. Prapto mendengar Giman telah menjadi seorang pembisnis yang sukses. Mereka berdua merencanakan untuk bertemu di warung kopi yang tidak jauh dari pabrik mereka dulu. Prapto telah datang terlebih dahulu. Dia menunggu Giman sambil celingukan. Ini kopinya toh. Lo ngapain celingukan mulu dari tadi? Emang lo lagi nungguin siapa? Tanya Rohali, pemilik warung yang memang telah saling mengenal dengan Prapto. Gue lagi nungguin Giman, Bang. Biasa, masalah bisnis. Jawab Prapto sambil menaik turunkan kedua alisnya. Rohali tampak terdiam mendengar ucapan Prapto, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Kepala Rohali menengok ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tidak ada orang yang akan mendengar pembicaraannya. Kemudian Rohali duduk di samping Prapto. Toh, dengerin gue ya. Yang gue denger, si Giman itu gak beres orangnya. Bisnisnya gak jelas. Tapi dia tiba-tiba bisa kaya banget. Itu gak masuk akal kalau menurut gue. Jadi lo harus hati-hati. Sekarang zaman lagi susah. Orang bisa aja ngelakuin apapun yang dapat duit. Ucap Rohali setengah berbisik. Belum sempat Prapto menanggapi. Mendekatlah sebuah sedan Toyota Starlet, lalu berhenti di depan warung Rohali. Mata Rohali dan Prapto tertegun melihat sedan berwarna hitam mulus itu berhenti di depan mereka. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria sedikit pendek dan bertubuh tambun. Dia adalah Giman. Dia memakai baju rapi dan rambutnya tampak klimis. Dengan tampilan seperti itu, sudah sangat layak jika dia disebut seorang pembisnis. Buset, kemarin pakai Corla, sekarang Starlet. Lo bisnis showroom apa gimana nih, Man? Tanya Rohali. Biasa, Bang. Lagi bosan aja pakai Corla. Jadi gue parkir aja tuh di rumah. Ya, mudah-mudahan bulan depan bisa ganti BMW, Bang. Ucap Giman sambil melepas kacamata hitamnya, lalu menyangkutkan kacamata itu di saku bajunya. Wah, dandananmu udah perlahan deh sekarang, Man. Dulu aja di pabrik seragamu buluk mulu. Sambut Prapto sambil berjalan mendekat dan memeluk tubuh Giman. Halah, bisa aja kamu toh menyesuaikan klien aja aku mah. Kamu lama gak nungguinya. Soalnya aku juga lagi sibuk banget. Ini aja aku sempet-sempetin mampir. Habis ini aku juga harus ketemu lagi dengan beberapa klien. Balas Giman sambil menyulut sebatang rokoknya.
Edan tenan. Aku gak nyangka kamu sekarang jadi orang sukses. Padahal dulu di pabrik kerjamu judi mulu. Terus kalau shift malam sering ketiduran. Kalau enggak, kadang kamu juga berak lama banget kan? Ucap Prapto mengenang masa lalu sambil menepuk-nepuk pundak Giman. Bener banget toh. Dulu kerjaanku kebanyakan kabur ke toilet. Tapi jangan salah toh, dengan bisnis yang aku jalani sekarang, aku berak aja digaji toh. Ucap Giman sembari memesan kopi ke Rohali. Ucapan Giman tersebut membuat Prapto tertarik. Dia mendekat lalu bertanya kepada Giman. Emang bisnis apa, Man? Kok enak banget ngising aja dapat duit? Tanya Prapto dengan sangat penasaran. Bisnis batu bara toh. Jadi kita investasi buat tambang batu bara di Kalimantan. Nanti kita dapat imbal balik. Cukup kamu nitip dana ke aku. Nanti uangmu bakalan dijadikan modal buat tambang batu bara. Nah, nanti tiap bulannya kamu dapat profitnya. Asal kamu tahu toh, kalau kamu investasi 10 juta, kamu tiap bulan dapat 500.000. Lumayan kan? Bahkan lebih besar kan dibanding gaji kita di pabrik. Pesangonmu sekitar 10 juta kan? Nah, itu kalau kamu investasikan ke aku. Nanti tiap bulan kamu dapat 500.000. Mantep toh? Kamu bisa santai di rumah, ngumpul sama keluarga, dan duit ngalir terus. Nih, lihat aku. Sekarang aku naik mobil. Waktu kerja di pabrik, boro-boro beli mobil. Beli motor bekas aja kredit. Ucap Giman menjelaskan. Prapto sangat tertarik dengan bisnis Giman, meskipun ada rasa khawatir juga. Giman terus-menerus membujuk dan meyakinkan Prapto, hingga akhirnya Prapto pun setuju untuk bergabung dengan bisnis Giman. Tanpa izin dari istrinya, Prapto mencairkan uang pesangon ditambah uang jam sosteknya. Total uangnya kini 12 juta. 10 juta dia berikan kepada Giman, dan 2 juta dia simpan untuk persiapan lahiran istrinya. Sebulan berlalu, Prapto bertemu lagi dengan Giman. Giman memberikan profit yang dijanjikan kepada Prapto. Prapto pun girang bukan kepalang, karena tanpa kerja dia bisa mendapatkan uang bulanan di atas UMR Bekasi saat itu. Toh, kalau kamu nambah investasi 10 juta lagi, maka kamu akan menjadi investor premium. Setelah kamu jadi investor premium, kamu akan dapat 1,3 juta per bulan. Gimana? Enak kan? Bujuk Giman kepada Prapto. Waduh, mantep banget itu. Tapi sayangnya aku tak punya duit segitu, Man. Balas Prapto. Halah, gampang. Tinggal kamu gadaikan dulu sawah bapakmu di kampung. Gak sampai setahun, dijamin balik uang itu. Coba kamu pikir toh, kapan lagi ongkang-ongkang dibayar? Aku sengaja lebih dulu menawarimu. Kalau kamu kelamaan, ya pasti disikat orang duluan. Piye? Kalau oke, aku tunggu jawabanmu seminggu lagi. Bujuk Giman lagi. Prapto tampak berpikir. Dalam hatinya dia sangat tertarik. Dia membayangkan betapa enaknya setiap bulan menerima 1,3 juta tanpa bekerja. Akhirnya Prapto pulang kampung dan membujuk orang tuanya. Awalnya keinginan Prapto ditolak oleh bapaknya. Namun karena kegigihan Prapto, akhirnya bapaknya setuju untuk menggadaikan sertifikat tanah ke bank. Sertifikat tanah itu digadaikan sebesar 10 juta dengan cicilan per bulan 550.000 selama 2 tahun.
Dalam benak Prapto, dia berpikir, dia pasti bisa mencicilnya dengan uang hasil investasi. Uang pun diberikan kepada Giman. Giman menerima uang itu dengan gembira. Dan Prapto sama sekali tidak menaruh rasa curiga. Bulan pertama, Prapto mendapatkan 1,3 juta dari Giman. Dia pun kegirangan. Anak istrinya sampai diajak makan mewah di restoran. Prapto merasa jumawa. Dia merasa menjadi orang yang cerdas karena bisa menghasilkan uang tanpa bekerja. Bulan kedua, Prapto hanya mendapatkan 600.000. Giman beralasan tambang sedang banyak masalah sehingga profit turun. Prapto pun mau tidak mau menerima alasan dari Giman. Namun, kini hatinya mulai sedikit gusar. Hingga akhirnya di bulan ketiga, Giman menghilang. Prapto tidak menemukan Giman dimanapun. Bahkan saat Prapto mencari ke rumahnya, rumah Giman telah disita oleh bank. Banyak orang yang tertipu oleh Giman, termasuk beberapa rekan kerjanya dulu di pabrik. Prapto langsung cemas. Dia pun jatuh terduduk saat mengetahui kalau Giman adalah seorang penipu. Dunianya seakan runtuh. Kini seluruh uang pesangonnya lenyap. Ditambah dia harus membayar cicilan sertifikat tanah yang dia gadaikan di bank. Berhari-hari, Prapto hanya termenung, merenungi nasibnya yang malang. Dia melihat anak dan istrinya yang masih tampak gembira. Dalam benak, Prapto dia membayangkan bagaimana perasaan istrinya jika dia tahu jika seluruh uangnya telah habis ditambah dengan cicilan yang harus dibayar. Namun, Prapto menyembunyikan kesedihannya. Dia bertekad sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa melibatkan istrinya. Dia tidak mau istrinya bersedih. Siang itu, Prapto ngopi di warung Rohali. Wajahnya murung dan sesekali melamun. Lah, lo itu kenapa toh? Gak dikasih jatah sama bini lo ya? Ucap Rohali membuka percakapan. Bener kata lo bang, emang brengsek itu si Giman. Dia sekarang kabur, uang gua diembat. Pusing gua sekarang bang. Balas Prapto. Mendengar ucapan Prapto, Rohali mendekat agar dia bisa mengobrol lebih jelas lagi dengan Prapto. Buset, kok bisa? Bukannya kemarin lo masih dapat setoran dari dia toh? Tanya Rohali penasaran. Iya, cuman 3 bulan doang bang. Itu pun yang bulan ketiga gak full. Andaikan saja dulu gue dengerin kata-kata elu bang, pasti gue gak ketipu. Yaudah, yang sabar toh. Zaman sekarang ngeri, orang-orang tega menipu temennya sendiri. Balas Rohali. Prapto sejenak terdiam. Dia menceruput kopi dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Terus, rencana lo ke depannya apa toh? Tanya Rohali. Pusing gue bang. Apalagi bentar lagi bini gue lahiran. Belum lagi tanah di kampung yang gue gadaikan harus dicicil tiap bulan. Emang apa gak punya kenalan yang bisa kasih kerjaan gitu bang? Ucap Prapto penuh harap. Gimana ya? Kalaupun lo kerja serabutan, tetap bakalan sulit kalau buat bayar cicilan. Sebenarnya gue punya kenalan yang bisa kasih lo kekayaan. Tapi ini butuh mental dan keberanian. Ucap Rohali. Beneran bang, gue siap mental bang, siap banget. Prapto menjawab dengan tegas. Kini harapannya sedikit muncul. Jadi kenalan gue ini adalah seorang dukun. Namanya Mbah Maman.
Dia bisa kasih penglaris, bahkan pesugihan. Lo bisa kaya dengan instan tanpa harus kerja keras. Tapi pasti ada syarat dan ketentuannya. Gue juga minta penglaris sama dia. Dan lo lihat sendiri kan, warung gue laris dan bertahan meskipun di tengah krismon. Dan lo tahu nggak, toko bangunan besar di dekat perempatan yang laris banget itu. Nah, dia juga ikut pesugihan di Abah Maman. Zaman sekarang, orang-orang kaya rata-rata kalau nggak nipu, ya ikut pesugihan toh. Rohali menjelaskan panjang lebar kepada Prapto. Prapto nampak berpikir, dia merasa tidak ada jalan lain. Sehingga setelah beberapa saat berpikir, dia pun setuju dengan pendapat Rohali. Baik bang, gue akan coba datang ke rumah Abah Maman. Emang rumahnya di mana bang? Tanya Prapto. Entar gue antar toh kalau lo mau. Rumahnya agak pelosok deket jonggol. Ya udah, besok kita kesana toh. Balas Rohali. Singkat cerita, pagi itu Prapto dan Rohali pergi ke rumah Abah Maman dengan mengendarai Suzuki VR milik Rohali. Suara nyaring dan asap mengepul keluar dari knalpot motor bebek itu, seolah menggambarkan semangat Prapto untuk lepas dari kesulitan. Sepanjang perjalanan, Prapto hanya diam. Batinnya menerka-nerka tentang apa yang akan terjadi saat dia bertemu dengan si dukun. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di rumah Abah Maman. Rumah Abah Maman tampak bagus, dengan halaman luas dan lantai keramik yang bersih. Tak seperti bayangan Prapto bahwa rumah dukun itu dari kayu dan tampak menyeramkan. Namun dengan melihat bagusnya rumah Abah Maman, Prapto semakin yakin bahwa dukun itu memanglah sakti. Singkat cerita, mereka berdua masuk ke rumah dan bersiap bertemu dengan Abah Maman. Rohali menunggu di ruang tamu, sedangkan Prapto masuk ke kamar khusus Abah Maman. Prapto mengedarkan pandangan saat masuk ke dalam kamar. Kamar seluas 4 kali 4 meter itu tampak temaram meskipun hari masih pagi. Seolah kamar itu tak terjamah cahaya matahari. Dinding kamar dibalut kain berwarna merah dengan bau wangi kemenyan dan minyak serimpi yang memenuhi ruangan kamar itu. Pelan-pelan, Prapto duduk di depan sebuah meja. Di atas meja terdapat tembikar yang mengeluarkan asap, kujang kecil, dan beberapa benda lainnya yang Prapto sendiri tidak tahu benda apa itu. "Hei, matamu lihat apa?" bentak orang tua yang berada di depan Prapto. Prapto terkesiap. Dia hampir melompat karena terkejut. Dia merasa tadi tidak ada orang di situ. Mungkin tadi aku nggak ngeh. Mana mungkin dia tiba-tiba muncul begitu saja. Guman Prapto dalam hati. "Kamu ingin kekayaan kan, Jang?" Tebak Abah Maman seolah dia tahu isi hati Prapto. Iya Bah, saya butuh kekayaan. Saya lagi banyak masalah. Saya habis di... Shh, aku tidak butuh keluh kesahmu. Aku sudah tahu semuanya. Tidak usah kau beritahu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu benar-benar siap, Jang? Karena urusan dengan setan itu butuh mental. Kalau ragu, mendingan pulang. Ucap Abah Maman tegas. Prapto berpikir sejenak, tapi dia sudah membulatkan tekad, karena dia merasa tidak ada jalan lain lagi yang lebih baik. Saya siap, Bah. Asalkan pesugihan atau penglaris yang saya minta tidak membutuhkan tumbal. Jawab Prapto.
Abah Maman tertawa terbahak-bahak. Mulutnya mengeluarkan asap saat tertawa, karena dia menghisap rokoknya sesaat sebelum dia tertawa. Jang Ujang, kamu itu lucu. Kamu kencing di pom bensin aja bayar. Masa minta kekayaan sama setan mau gratisan? Ya pastilah, tetap ada syarat dan tumbal. Tapi pesugihan ini tumbalnya hanya satu saja. Setelah itu aman, tidak ada tumbal lagi. Gimana? Masih mau lanjut atau enggak? Balas Abah Maman. Prapto garu-garu kepala, lalu dia menganggukkan kepalanya. Nah, gitu. Laki-laki itu kudu tegas, Jang. Jangan setengah-setengah. Jadi, dengarkan Abah. Pesugihan ini namanya tali pocong perawan. Jadi, syaratnya kamu cuma ngambil tali pocong gadis perawan yang sudah dimakamkan. Nanti, setelah tali itu kamu dapatkan, kamu akan aku ritualkan. Setelah itu, kekayaan akan datang kepadamu. Ucap Abah Maman. Hah? Berarti aku harus gali kubur orang, Bah? Tanya Prapto penuh keterkejutan. Iyalah, kenapa? Kamu takut? Kamu kerja keras banting tulang, keringat sampai ke pantat. Itu biar kelihatan rajin dan naik pangkat kan? Setan juga sama. Kamu harus menunjukkan kesungguhan agar mereka kasih kekayaannya. Jadi jangan cuma berpikir ongkang-ongkang terus dapat duit. Pantes kamu gampang ketipu orang. Abah Maman menghakimi Prapto. Ini orang tahu semua masalahku. Berarti dia memang sakti. Guman Prapto. Baiklah Bah, saya siap. Tapi gimana caranya nyari makam gadis perawan? Itu pasti susah banget, Bah. Prapto mengeluh sambil menggaruk rambutnya. Tenang, inilah yang aku bilang. Tumbalnya hanya satu. Jadi nanti aku akan memberikan sesuatu. Dan kamu harus menyebarkan sesuatu itu ke jalan raya. Biar para kodamku yang mencari tumbalnya. Terus tiap hari tugasmu hanya memantau jalan itu. Nanti pasti ada gadis perawan yang mati kecelakaan. Nah, kamu cari tahu alamatnya. Lalu ambil tali pocongnya. Gampang kan? Ucap Abah Maman. Prapto pun mengangguk tanda mengerti. Setelah itu dia diberi sebuah bungkusan yang berisi tanah, beras kuning, dan beberapa kembang. Sambil berjalan pulang, Prapto menyebarkan syarat dari Abah Maman ke jalanan yang ramai. Hati Prapto sudah dibutakan oleh harta, sehingga dia tega melakukan hal yang dilarang agama. Hari-hari berlalu, Prapto tiap hari memantau jalanan itu. Dan di hari Jumat siang, apa yang dikatakan Abah Maman kejadian juga. Seorang gadis ditabrak motor saat sedang menyeberang. Padahal gadis itu sudah memastikan tidak ada kendaraan saat dia menyeberang. Tiba-tiba muncul sebuah motor entah dari mana dan langsung menerjangnya. Gadis itu sampai berputar di udara dan jatuh terhempas ke aspal hingga tewas. Melihat kejadian itu, Prapto langsung mendekat dan berpura-pura menolong. Tujuannya hanya ingin tahu alamat dari gadis itu. Ternyata rumah si gadis hanya 30 menit dari kontrakan Prapto. Prapto ikut iringan pemakaman si gadis sambil mengamati situasi. Setelah dia mempelajari situasi pemakaman,
dia bersiap menjalankan rencananya nanti malam. Malam tiba. Malam itu udara begitu dingin. Kilat dan petir bersahutan menandakan hujan akan datang. Suasana yang sangat tepat untuk merebahkan badan di pembaringan. Namun tidak bagi Prapto. Dia menenteng cangkul dan pergi ke pemakaman. Menjelang tengah malam, dia berjalan mengendap melalui makam-makam yang sepi dan mencekam. Hingga akhirnya dia sampai ke makam yang dia tuju. Tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya sambil masih diiringi suara petir yang bersahutan. Di tengah guyuran hujan, Prapto menggali makam si gadis. Tampak keringat dan bulir hujan berpadu membasahi tubuhnya. Senyumnya tersungging ketika cangkulnya membentur papan penutup liang lahat. Kemudian dia mengangkat papan itu, lalu terlihatlah sesosok gadis muda yang berbalut kain putih. Prapto membalikan tubuh miring itu, dan kini tampaklah wajah pucat dengan kapas yang masih menutupi hidungnya. Prapto tertegun sejenak, bulu kuduknya meremang ketika dia melihat wajah gadis di depan matanya. Sayang sekali, gadis secantik ini, dia mati dengan tragis. Maafkan saya, Mbak, ujar Prapto pelan, lalu dia melucuti seluruh tali yang mengikat kafan gadis itu. Setelah seluruh tali berhasil diambil, Prapto membenarkan posisi kafan agar tidak terbuka. Lalu dia memiringkan lagi tubuh gadis itu dan menutup makamnya dengan tanah. Kini 3 helai tali pocong telah dia dapatkan. Kemudian Prapto pulang dengan riang gembira di tengah hujan yang lebat yang tidak henti-hentinya mengguyur badannya. Singkatnya, Prapto kembali ke rumah Abah Maman. Prapto menunggu dengan gusar di ruang tamu ketika Abah Maman merituali tali pocong itu. Sejam berlalu. Jang, masuk, perintah Abah Maman kepada Prapto. Prapto langsung masuk ke kamar Abah Maman. Dilihatnya satu buah bungkusan kain putih di atas meja yang berada di hadapannya. Gini Jang, Abah sudah selesai ritual. Nanti setelah kau bawa pulang bungkusan ini, kamu harus buat usaha. Usaha apapun, terserah. Lalu gantungkan bungkusan ini di warung atau gerobakmu. Dan biarkan yang gaib yang bekerja untuk memperkaya dirimu. Ada tugas yang harus kau ingat. Kamu harus menyiapkan satu kamar khusus untuk ritual. Nanti aku akan berikan kamu apa saja yang dibutuhkan untuk ritual. Ritual dilakukan tiap malam Jumat Kliwon. Jangan sampai kamu lupa. Kalau sampai lupa, maka kau akan kena tulah. Dan aku tidak akan sanggup mengatasinya. Kamu dengar, Jang? Sekarang tinggal kau selesaikan pembayaran. Total semuanya 1 juta. Ucap Abah Maman menjelaskan. Wah, 1 juta. Habis dah tabunganku, guman Prapto. Prapto menyanggupi apa yang diperintahkan oleh Abah Maman. Setelah itu dia pulang dan berpikir usaha apa yang cocok untuknya. Dek, Mas mau bikin usaha nih. Kira-kira usaha apa ya, Dek? Ucap Prapto. Kalau warung soto aja gimana, Mas? Soto buatanku kan lumayan. Aku akan mengajari resepnya. Nanti setelah lahiran biar Mas bisa jalan sendiri, balas Ratri. Setelah itu suami istri tersebut bahu-membahu untuk membuat usaha warung soto. Prapto meminjam uang ke sana kemari untuk membuka usaha karena tabungannya telah ludes untuk bayar dukun dan cicilan utang.
Dia menyewa ruko dan membeli gerobak juga peralatan untuk membuka warung soto. Singkatnya, warung soto pun dibuka. Tak lupa dia menyelipkan bungkusan tali pocong itu di gerobaknya. Prapto menamai warung sotonya dengan nama Warung Soto Barokah. Meskipun dia menggunakan cara yang tidak benar untuk berjualan. Persis seperti dugaannya. Baru sehari dibuka, warung sotonya langsung ludes tidak tersisa. Hanya beberapa jam buka, semua stok yang dia buat bersama istrinya ludes. Prapto dan istrinya kegirangan saat menghitung keuntungannya. Hari demi hari berlalu, warung soto Prapto makin laris dan terkenal. Dia kini mempekerjakan karyawan karena istrinya kepayahan melayani pembeli yang tidak ada habisnya. Dari 1 karyawan, kemudian bertambah menjadi 2 dan 3. Dengan 3 karyawan, Prapto hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan duit datang sendiri. Kampung Jaya Mukti adalah kampung di mana Prapto mengambil tali pocong gadis itu. Rani adalah nama gadis Malang yang terkena jebakan tumbal Prapto. Gadis itu bekerja di sebuah toko roti tidak jauh dari kota Bekasi. Kematian Rani membawa duka yang mendalam bagi keluarganya. Pasalnya Rani terkenal baik dan sering membantu ekonomi orang tuanya. Bapaknya hanya bekerja serabutan, sedangkan ibunya berjualan nasi uduk setiap pagi. Di rumah gadis itu tinggallah kedua orang tua dan 1 adik perempuannya yang masih berusia 17 tahun. Adik perempuan Rani bernama Ratna. Malam itu Ratna terbaring di kamarnya. Dia tidur agak larut karena dia sibuk belajar menjelang ujian nasional. Wah, gak terasa udah jam 12. Mending aku tidur. Besok habis subuh belajar lagi. Gumanya lalu dia merapikan meja belajarnya. Setelah meja belajarnya rapi, dia menuju ke kasurnya. Dia mematikan lampu lalu memejamkan mata mencoba untuk terlelap. Baru saja matanya terpejam, dia mendengar suara lirih memanggil namanya. Nah, Ratna. Nah. Suara pelan mendayu-dayu terdengar di telinganya diiringi tangisan yang memilukan. Ratna terbangun. Dia terkejut ketika mendengar namanya disebut. Kayaknya tadi ada yang memanggil aku. Apa aku cuma mimpi ya? Gumanya. Ratna kembali berbaring. Dia mencoba untuk memejamkan mata. Tak lama kemudian, dia merasakan seperti ketindihan. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan matanya terbuka. Dia bisa melihat kamarnya sendiri, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Kemudian, suara yang memanggilnya kembali terdengar. Nah, Ratna. Suara itu terus-menerus terdengar, sedangkan tubuh Ratna masih kaku. Kemudian, bau busuk yang bercampur wangi bunga kuburan menyeruak. Ingin rasanya Ratna bangkit, tapi dia tidak sanggup. Keringat dingin mulai mengucur, jantungnya berdegup dengan kencang. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Mata Ratna segera tertuju ke arah pintu. Pandangannya seperti dipaksa untuk menatap pintu. Kemudian dari pintu itu muncullah sesosok pocong. Wajah pocong itu hitam pekat, matanya melotot dan lubang hidungnya masih nampak kapas. Ratna ingin berteriak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Perlahan-lahan, pocong itu melayang mendekat menuju ranjang Ratna, di mana dia masih terbaring kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Kini, pocong itu berbaring di samping Ratna. Ratna dapat mencium bau busuk
yang bercampur harum bunga menyeruak di indera penciumannya. Bahkan dia dapat merasakan kain kafan yang menyentuh lengannya. Kemudian pocong yang berdiri itu menunduk dan menempatkan wajahnya tepat di depan wajah Ratna. Kini muka pocong yang menyeramkan itu tepat di depan wajah Ratna. Sekilas Ratna mengenali wajah pocong itu. "Teh Rani, jangan teh, jangan buat Ratna takut," rintih Ratna penuh ketakutan. "Nah, Ratna, tolong teh nah," ucap pocong itu berulang-ulang. Dan setiap kali pocong itu berbicara, darah mengucur deras dari mulutnya, sehingga darah yang mengucur itu jatuh membasahi wajah Ratna. Ratna berteriak, lalu terbangun dengan langsung terduduk. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya terengah-engah, telapak tangannya langsung mengusap wajahnya. Dia kini sedikit lega karena tidak ada darah di wajahnya. "Apa maksudnya ini? Kenapa aku memimpikan Teh Rani? Apa yang terjadi kepada Teh Rani?" guman Ratna. Kemudian Ratna menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba kesedihannya mendekap jiwanya. Ratna memeluk lutut dan membenamkan wajahnya di antara kedua pahanya, lalu menangis terisak. Di sisi lain, warung soto Barokah milik Prapto kini menjadi semakin terkenal. Dari pagi hingga malam selalu ramai pembeli. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, sehingga Prapto tutup lebih awal karena harus melakukan ritual. Kamar khususnya untuk ritual ada di rukonya. Setelah semua karyawannya pulang, Prapto langsung mempersiapkan ritual itu. Suasana ruko itu tiba-tiba berubah menjadi sunyi dan menyeramkan. Prapto kini berada di dalam kamar sendiri dengan sebuah meja di depannya. Di meja itu sudah terdapat kemenyan dan berbagai macam sesaji. Saat ritual dimulai, lampu kamar dimatikan dan penerangan hanya dari api lilin. Sayup-sayup terdengar suara kemenyan yang terbakar di atas tembikar. Tak lama kemudian, asap kemenyan mulai mengepul memenuhi ruangan. Prapto menutup mata sambil terus mengucap mantra. Kemudian perlahan dia membuka matanya. Dan kini, tepat di depan matanya, sesosok pocong berdiri tegap menatapnya. Pocong itu terlihat samar di balik asap kemenyan. Pocong itu menatap mata Prapto dengan tatapan mata melotot. "Jabang bayi, aku sudah berkali-kali ritual, tapi aku masih kaget melulu," ucap Prapto ketika melihat pocong di depan matanya. "Hari ini kerjamu bagus. Ini sesaji untukmu, silahkan dinikmati," ucap Prapto lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Pocong itu lalu membungkuk dan tampak menghirup asap kemenyan. Prapto berjalan menuju pintu kamar. Sesaat sebelum keluar kamar, tubuhnya sedikit meremang. Kemudian dia menolehkan kepala dan Prapto melompat kaget ketika pocong itu tiba-tiba sudah di belakangnya. Wajah mereka saling bertatapan. "Wah, kenapa kamu tiba-tiba di belakangku?" tanya Prapto. "Bang, minta darah, ucap pocong itu dengan suara datar. Darah?" balas Prapto kebingungan. "Iya, darah bang, darah," ucap pocong itu berulang-ulang. "Gawat, aku harus tanya ke Abah, kenapa pocong ini malah minta darah?" guman Prapto dalam hati. Kemudian Prapto bergegas keluar.
saat pintu kamarnya akan tertutup. Sekilas Prapto melihat pocong itu menatapnya dari dalam kamar dengan tatapan tajam. Sore itu Prapto berkunjung ke rumah Abah Maman. Dia gusar karena pocong pesugihannya meminta darah. Itulah iblis, nak. Terkadang kita tidak bisa mengendalikannya. Itulah risiko jika kita bermain dengan mereka. Mereka bisa saja ingkar janji. Tapi tenang saja, cukup kamu sembeli ayam cemani saat ritual nanti. Pasti dia akan suka dengan darah itu, ucap Abah Maman. Si Abah, tapi dia tidak minta darah manusia kan? Ucap Prapto ketakutan. Kamu takut, Cang? Ya, aku tak tahu. Mudah-mudahan dia tidak meminta tumbal manusia, balas Abah Maman. Malam itu Ratna dan teman-temannya baru pulang les. Memang menjelang ujian nasional banyak sekali pelajaran tambahan, sehingga terkadang Ratna harus pulang malam. Teman-teman, makan yuk. Gue mau ajak kalian makan soto di dekat kawasan industri. Enak banget tau sotonya. Tenang aja, ntar gue yang traktir. Gimana, mau gak? Ucap Dina mengajak teman-temannya. Ayo, lo gimana Ratna? Mau ikut gak? Kan angkot kita ke arah situ. Jadi kita mampir dulu. Soalnya gue udah lapar banget nih, ajak Fitri kepada Ratna. Sebenarnya Ratna ingin menolak, tapi entah kenapa batinnya mengucap ingin pergi ke warung soto itu. Mereka bertiga kemudian pulang naik angkot. Angkot itu berhenti tepat di depan warung soto Barokah milik Prapto. Mereka bertiga turun dari angkot dan bersiap masuk ke warung soto Prapto. Dina dan Fitri terlihat mengobrol sambil berjalan masuk ke warung. Sedangkan Ratna berjalan di belakang mereka. Pandangan Ratna menyapu ke segala arah. Entah kenapa, perasaannya sedikit gusar. Mereka mengambil posisi duduk di pojok belakang. Mata Ratna masih menyapu ke segala arah. Warung soto itu nampak penuh pembeli. Semua meja terisi dan para pembeli tampak makan dengan lahap. Tak lama kemudian, seorang pelayan berjalan sambil membawa baki yang berisi soto ke arah meja di samping Ratna. Si pelayan meletakkan soto itu di atas meja. Entah kenapa, mata Ratna seperti dibimbing untuk menatap ke arah meja di sampingnya. Tidak lama kemudian, dari arah dalam ruko, keluarlah sesosok pocong yang melayang menuju meja di samping Ratna. Ratna terkejut bukan main. Pocong itu sangat jelas di matanya. Tapi tampaknya orang-orang tidak melihatnya. Kemudian si pocong memungguk tepat di atas mangkuk soto yang terlihat panas mengepul yang berada di atas meja. Kemudian pocong itu membuka mulut dan meneteskan ludahnya di dalam mangkuk soto. Ratna sangat jelas melihatnya. Tubuhnya bergetar ketakutan. Keringat dingin seketika membasahi keningnya. Nak, Ratna, ucap Dina menyadarkan Ratna. Kamu melamun ya? Ini sotomu sudah datang, ucap Dina lagi. Dengan masih bergetar, Ratna melihat semangkuk soto di depannya. Matanya kembali melirik meja di sampingnya. Kini yang terlihat hanya orang yang memakan soto dengan lahap. Ratna kembali menatap ke arah mejanya, dan dia terkejut bukan main. Kini pocong itu telah berdiri di depannya. Sesaat Ratna mengenali wajah pocong itu. Itu adalah wajah dari kakaknya Rani. Meskipun tampak menyeramkan, namun wajah Rani masih bisa dikenali oleh Ratna. Kemudian pocong itu menunduk. Saat pocong itu mulai menunduk, si pocong menyadari
kalau Ratna terus menatapnya. Kemudian pocong berwajah Rani itu menatap mata Ratna dengan tatapan tajam. Wajahnya semakin mendekat dan mendekat. Bau bangkai yang berpadu dengan bau wangi bunga langsung menyeruak. Ratna ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Hampir saja dia muntah karena bau bangkai yang menyengat. Kemudian, pocong itu mengalihkan pandangan dan kembali menunduk dan meludahi mangkok-mangkok soto mereka. Ratna terdiam, sedangkan para temannya begitu lahap menyantap soto itu. Kemudian pocong itu melayang dan masuk lagi ke dalam ruangan ruko lalu menghilang begitu saja. Ratna yang ketakutan sudah kehilangan nafsu makannya. Dia langsung pergi tanpa pamit dengan teman-temannya. Dia berjalan cepat dengan air mata membasahi pipinya. Dina dan Fitri hanya melongo, tidak paham dengan sikap Ratna. Sampai di rumah, Ratna langsung masuk kamar dan menangis terisak. Si ibu yang melihatnya menangis langsung mendekatinya. "Ada apa, Neng? Kok pulang-pulang nangis?" "Oh, ibu tahu. Pasti masalah cowok kan?" ucap ibunya dengan lembut. "Bukan, Bu. Bukan. Ini masalah Terani. Terani, Bu. Ibu ingat tidak saat kita nyekar 40 hari Terani? Kuburannya kan nampak berantakan. Bapak bilang itu ulah hewan. Aku yakin itu bukan ulah hewan, Bu. Terani mungkin saja dijadikan tumbal. Aku berkali-kali bermimpi, Bu, ketemu dengan Terani. Dia menangis meminta tolong. Dan tadi aku melihatnya sendiri dalam bentuk pocong, meludahi makanan di warung soto dekat kawasan itu," ucap Ratna sambil menangis. Ibunya terkejut mendengar ucapan dari Ratna. Pasalnya, dia juga bermimpi hal yang sama dengan Ratna. Ibunya langsung memeluk Ratna, kemudian mereka berdua menangis terisak. Esok harinya, Ratna dan ibunya menceritakan hal yang mereka alami kepada ayahnya. Awalnya, Bapak Ratna tampak tidak percaya, namun mereka berdua meyakinkan Bapak Ratna, dan akhirnya orang tua itu pun percaya. "Ya sudah, kita coba konsultasi dengan Pak Ustadz Komar," ucap Bapak Ratna. Pagi itu mereka datang ke rumah Ustadz Komar. Singkat cerita, ucapan Ratna dibenarkan oleh Ustadz Komar. "Memang, dari penglihatanku, sepertinya Rani ditumbalkan oleh pemilik warung soto itu. Tapi kalian tidak boleh dendam. Apapun itu, semuanya sudah menjadi takdir Allah. Dan yang jadi pesugihan di warung soto itu bukanlah roh Rani, tapi korinnya. Jadi, karena roh orang yang meninggal, semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kalian tenang saja, biarkan aku yang mengurus. Kita doakan saja bersama-sama, agar masalah ini cepat kelar, dan kalian tidak terus-menerus diganggu jelmaan Rani," ucap Ustadz Komar. Malam itu Ustadz Komar dengan 2 muridnya mendatangi warung Prapto ketika warung itu telah tutup. Ustadz Komar bersama dengan muridnya meruqyah warung itu dengan bacaan ayat suci. Ketika ayat suci dibacakan, seketika terdengar ledakan di gerobak soto milik Prapto. Dan terlemparlah sebuah bungkusan yang berisi tali pocong milik Rani. Ustadz Komar segera mendekat ke tali pocong tersebut dan meruqyahnya, lalu menyiramnya dengan air doa. Di kediaman Abah Maman. Malam itu Abah Maman sedang tertidur pulas. Tiba-tiba tidurnya terganggu dengan suara ledakan di kamar ritualnya. Abah Maman segera terbangun dan berjalan tergopoh-gopoh menuju kamar ritualnya. Dia terkejut bukan kepalang ketika melihat kamar itu telah berantakan. Sebagian benda pusakanya berserakan di lantai,
Meja yang berada di tengah ruangan juga terbalik. Bahkan kain merah yang menutupi kamar sebagian terbakar. "Kahet, siapa yang berani-beraninya menyerang aku? Cari mati tuh orang, kampret!" umpat Abah Maman. Abah Maman segera masuk ke dalam kamarnya. Lalu tangannya memegang keris. Kemudian dia duduk bersila dan mencoba melawan balik serangan itu. Di tempat lain, setelah Ustadz Komar selesai menyiram bungkusan itu, Ustadz Komar yang masih berdiri di depan bungkusan itu lalu membaca doa-doa ruqyah. Dia tahu bahwa si dukun tidak mungkin tinggal diam. Tiba-tiba, salah seorang muridnya berjalan mendekati bungkusan tali pocong tersebut dan ingin mengambil bungkusan itu. "Jangan diambil dulu, biarkan. Hati-hati, karena mungkin akan ada serangan dari dukun itu. Kalian terus bacakan ayat ruqyah," perintah Ustadz Komar. Di dalam telinganya, Ustadz Komar mendengar suara Abah Maman yang menantangnya. "Berani-beraninya kamu melawanku. Kau bosan hidup ya?" ucap suara Abah Maman yang masuk ke dalam telinga Ustadz Komar. Ustadz Komar tampak tidak peduli. Dia terus mengucap doa ruqyah. Jari telunjuknya menunjuk ke arah bungkusan itu dan membacakan surat Ali Imran ayat 26-27 berulang-ulang. Tiba-tiba muncul api dan membakar bungkusan itu. Bersamaan dengan api yang membakar bungkusan, Abah Maman terpental dan terlempar menghantam tembok kamar hingga dia muntah darah. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Komar ketika bungkusan itu telah habis terbakar api. Tak lama kemudian, Ustadz Komar dan kedua muridnya pergi meninggalkan warung soto Prapto. Keesokan harinya, Prapto buka warung seperti biasa. Warungnya masih ramai, tapi banyak pembeli yang mengeluh sotonya hambar dan nasinya basi. Prapto pun kebingungan. Hari itu pun dia tutup lebih awal karena semua nasinya basi. Mengetahui ada hal yang tidak beres, Prapto mendatangi Abah Maman. Namun dia tercengang saat melihat tenda yang berhiaskan bendera kuning berdiri di depan rumah Abah Maman. Prapto berjalan ke rumah Abah Maman dan didapatinya dukun itu telah meninggal. Prapto terkejut bukan kepalang mengetahui kenyataan bahwa Abah Maman telah tewas, apalagi saat dia mendengar kasak-kusuk dari warga tentang kematian Abah Maman karena pertarungan gaib. Prapto langsung pulang ke rumahnya dengan ketakutan luar biasa. Dia langsung masuk ke kamarnya dan tidak memperdulikan anak istrinya yang berada di ruang depan. Habis maghrib, rumah Prapto kedatangan tamu. Mereka adalah ayah dan ibu Rani beserta Ratna dan Ustadz Komar. Wajah Prapto tampak kebingungan karena dia tidak mengenal para orang-orang yang datang ke rumahnya. "Siapa itu, Mas?" bisik istri Prapto yang duduk di sebelahnya sambil menggendong anak bayinya. "Nggak tahu juga, Dek. Baru kali ini aku melihat mereka," balas Prapto dengan berbisik. "Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Anda ini siapa ya? Saya tidak mengenal Anda sekalian," ucap Prapto. Ustadz Komar dan Ayah Ratna berpandangan sejenak. Lalu Ustadz Komar membuka suara. "Mohon maaf, Bapak Prapto. Kedatangan kami kemari perihal Rani. Rani itu adalah anak dari Bapak Usep dan Ibu Desi," ucap Ustadz Komar. Mata Prapto terbelalak ketika mendengar nama Rani disebut. Dia teringat nama dalam nisan yang dia gali kuburannya. Tubuhnya bergetar, keringatnya bercucuran. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Tak lama kemudian, Ibu Rani tidak kuasa menahan tangisnya.
Bapak Rani mencoba menenangkan istrinya. "Udah Bu, semua sudah takdir," bisik Bapak Rani. "Maaf Pak Prapto, kami hanya bersilaturahmi. Meskipun kami sedih, kami tidak berpikir untuk membalas dendam. Kami anggap semua ini takdir Allah. Dan kami berharap Pak Prapto bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan ini. Untung saja si dukun telah tewas. Karena bisa saja setelah ini, nyawa keluarga Pak Prapto dan orang-orang yang memakan hasil pesugihan sampean menjadi tumbal," ucap Ustadz Komar. Prapto hanya menunduk, tampak wajahnya ketakutan, sedangkan istrinya kebingungan. Prapto kemudian menceritakan dari awal perihal pesugihan yang dia lakukan. Ratri tampak terkejut, bahkan dia hampir pingsan. Untung saja keluarga Rani adalah orang baik, sehingga mereka tidak membalas dendam. Prapto berkali-kali meminta maaf, bahkan dia sampai menangis terisak-isak. Keluarga Rani telah memaafkan Prapto. Mereka berpelukan dan berlarut dalam suasana haru. 2 bulan kemudian, Prapto memutuskan untuk pulang kampung dan menjalankan usaha di kampungnya. Kini dia menjadi orang yang baik dan taat beribadah. Kejadian yang menimpanya telah membuatnya sadar dan bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara Allah menunjukkan hidayahnya. Karena terkadang hidayah datang dari sesuatu peristiwa yang tidak pernah kita duga. Kini, ruko yang pernah menjadi warung soto Prapto telah kosong selama lebih dari 3 bulan. Malam itu hujan lebat mengguyur kota Bekasi. Terlihat sesosok pria tua meminggirkan gerobak baksonya dan meneduh di teras ruko. Dia meneduh tepat di bekas warung soto Prapto. Hujan yang begitu deras pastinya akan mengganggu perjalanannya. Dia duduk meringkuk kedinginan sambil bersandal di rolling door ruko itu. Tak lama kemudian, sayup-sayup, pria itu mendengar suara tangisan yang menyayat hati dari dalam ruko. Suara tangisan? Kayaknya itu suara wanita. Jangan-jangan ada cewek terjebak di dalam ruko, gumanya. Pria itu kemudian membuka rolling door yang tidak terkunci itu. Pelan-pelan, dia melangkahkan kakinya. Bau apek dan lembab langsung menyeruak ketika dia melangkahkan kaki masuk ke dalam ruko. Suara tangisan makin keras terdengar. Dan suara itu berada di sebuah kamar yang ada di dalam ruko. Pelan-pelan, orang tua itu mendekat ke pintu kamar. Dia memutar gagang pintunya. Bau wangi bunga mawar yang biasa untuk nyekar langsung menyeruak. Matanya memandang ke dalam kamar. Tidak didapati apapun di dalam kamar itu. Lalu dia masuk perlahan ke dalam kamar. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Dan tidak lama kemudian, dari belakangnya terdengar suara. "Bang, minta darah bang, minta darah." Suara seorang wanita berucap datar dan berulang-ulang. Si pria tua terkejut, kemudian dia menolehkan kepala. Dan tampaklah sesosok pocong bermuka hitam legam bertatap muka dengannya. Pria itu berteriak, lalu pintu kamar tertutup. Selesai. Inilah cerita akhir dari pesugihan tali pocong perawan. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.